Kalau di sekolahan lu nggak boleh nyontek, tapi kalau di dunia nyata lu boleh nyontek sah saja. Dan hari ini kita mau nyontek, atau tepatnya belajar dengan 3 reksadana terbaik versi gua di tahun 2021. Dan kenapa gue bisa bilang mereka terbaik? Gue ambil dari aplikasi Bibit 3 yang returnnya year to date-nya paling besar. Yaitu yang pertama adalah Jarvis Balance Fund. Ya, year to date-nya udah 50% lebih. Sangat mencolok mata, nggak ada yang bisa profit lebih besar daripada si Jarvis Balance Fund ini. Yang kedua adalah Manulife saham andalan, sekitar 26%. Yang ketiga adalah Sukor Invest Flexi Fund. Dan kita akan bahas bagaimana 3 reksadana pasar saham atau campuran ini, mereka pegang saham apa aja, kok mereka bisa profit sebanyak itu. Let's go. Buat kamu yang baru main ke channel YouTube saya, di channel ini saya berbicara tentang bisnis, tentang pasar saham, tentang investasi. Dan hari ini saya mau disclaimer on terlebih dahulu kalau ini bukan rekomendasi untuk kalian invest ke 3 reksadana ini. Bukan sama sekali. Jadi kalian silakan analisa kembali apakah yang saya ngomong ini masuk akal dan make sense. BTW, history itu tidak akan mencerminkan, belum tentu mencerminkan kalau nantinya di masa depan juga akan profit sebesar itu. BTW, kalian harus tahu dulu tingkatan return dan juga resikonya itu setara dengan investasi yang kalian lakukan. Misalkan contohnya, resiko paling rendah dan juga tentu returnnya paling rendah adalah reksadana pasar uang. Ya, cuma sekitar 3-5%. Berikutnya adalah reksadana pendapatan tetap. Ya, resikonya menengah dan returnnya lumayan sekitar 8-10% per tahun. Berikutnya adalah reksadana pasar saham dan campuran. Ya, ada yang bisa sampai minus 15%, tapi juga ada yang seperti Jarvis Balance Fund ini bisa profit sampai 50% year to date. Dan kita akan bedah 3 reksadana ini, mereka pegang saham apa aja atau bagaimana mereka mengalokasikan uang nasabah mereka ke saham atau ke market apa. Let's go. Sekarang kita ada di tampilan aplikasi Bibit versi websitenya. Dan gua akan memfilter di mana kita bisa ngeliat sama-sama year to date returnnya itu paling besar siapa. Kita ke bagian bawah di sini, lalu kita ke bagian produk di sini, lalu kita ke bagian explore. Oke, di sini gue akan buka yang saham, gue akan klik kanan, dan gue juga akan buka yang lainnya. Jadi kita pilih 2. Yang lainnya ini adalah reksadana campuran ya. Gue akan tekan filter, lalu pilih return, lalu pilih yang year to date, yaitu dari tanggal 1 Januari 2021 sampai hari ini video ini dibikin 14 Desember 2021, returnnya seperti apa. Ya, kita bisa lihat returnnya paling tinggi itu adalah Jarvis Balance Fund, ya, returnnya udah sampai 55,99%. Yang kedua, di reksadana campuran, ini adalah Sukor Invest Flexi Fund. Returnnya kurang lebih 24,42%, udah sangat bagus banget. Dan kita bisa lihat di reksadana pasar saham juga sama-sama memfilter, tekan filter, lalu tekan return, lalu tekan year to date, lalu tekan terapkan. Dan kita bisa lihat di sini number 1 adalah Manulife saham andalan. Return year to date-nya 26,14% dan selisih antara return terbanyak kedua itu Trim Capital Plus 15,73%, selisih kurang lebih sekitar hampir 11%-an. Jadi cukup jauh ya. Jadi kalau di sini gue ngomong Jarvis number 1, kedua Manulife saham andalan, ketiga adalah Sukor Invest Flexi Fund. Dan kita akan bedah mereka dari Januari sampai sekarang Desember pegang saham apa aja. Oke, sekarang kita sudah di tampilan Bibit, lalu kita masuk ke Jarvis Balance Fund.
Lalu di daerah bawah sini ya, sebelah kanan itu ada namanya Fun Fact Sheet. Ya, kita tekan. Lalu di sini kita bisa lihat ini Jarvis Balance Fund, dia sudah update ya dari bulan Januari sampai November 2021. Datanya itu lengkap. Saya ambil contoh, saya buka yang terbaru November 2021. Ya, kita bisa lihat sekarang dana yang dikelolanya itu udah 693 miliar. BTW, Jarvis Balance Fund ini cukup baru karena produk investasi ini baru launching pada 2019. Sedangkan Manulife saham andalan dan Sukor Flexi Fund itu sudah terbit pada tahun 2006 dan 2007. Jadi sebenarnya Jarvis ini adalah pemain baru di reksadana. Kita bisa lihat ya, di sini adalah top 10 holding. Kita cuman tampilkan top 10 holdingnya doang, dan di sebelah kanan ini ya kita bisa lihat ini. Saya sudah bikinkan Excel-nya, kita bisa lihat ya saham apa aja. Saya contoh misalkan Adi Sarana Armada itu adalah ASA, habis itu Bank Jago itu adalah Arto, habis itu Era adalah Era di sini, Harum Energi itu adalah Harum, habis itu Linknet itu adalah Link, Merdeka Cooper Gold adalah MDKA, Smart Venturecom adalah Friend, dan Excel adalah EXCL. Ya, jadi kalian percaya aja sama Excel yang telah saya ringkes, dan kita akan sama-sama lihat fokusnya ke Excel ini dulu ya. Jadi pada Januari 2021, yaitu adalah 10 saham yang ditampilkan di Fun Fact Sheet ini, dan kita bisa lihat ada saham Antam, BTPN, BDBM, Bank Danamon, Arto, Bevin, MTEK, MDKA, SMRA, dan XL. Kita akan lihat dari 12 bulan ini apa yang terjadi, dan yang terpenting adalah apa yang kita bisa pelajari. Oke, kita pengen lihat di sini bulan Februari Antam sudah hilang, BTPN sudah hilang, habis itu BDBN juga hilang, ganti Semen Indonesia SMGR, lalu muncul Arto. Kita bisa lihat ya, saham Arto ini ada 10 bulan itu di portfolionya Jarvis. Jadi bisa bilang salah satu kenapa Jarvis bisa naik banyak itu gara-gara Arto. Ya, kita di sini akan lihat chart bagaimana Arto ini bergerak di tahun 2021. Nah, di sini kita akan menggunakan fitur Chartbeat yang ada di aplikasi Stockbit. Dan apabila kalian sudah mendaftar menjadi pengguna Stockbit Sekuritas, maka kalian akan bisa menggunakan fitur ini secara gratis. Langsung kita ke Chartbeat, dan di sini saya akan ganti IHSG menjadi Arto. Ya, kita bisa lihat. Saya nggak tahu kapan Gojek mulai investasi di Arto, cuman cukup hebat sekali ya. Kenapa? Karena di awal Januari saja itu harga Arto hanya baru di 3.000-an. Dan kita akan lihat di sini ya, berapa banyak kenaikan daripada Arto ini. Itu dari Januari sampai kita lihat sekarang ya, di Desember, itu udah naik 327%. Jadi menurut saya, Jarvis bisa naik 50% portfolionya, itu saham Arto itu cukup berperan besar menurut saya. Jadi ini tidak bisa diabaikan. Saya akan berubah menjadi warna hijau. Berikutnya ada Bevin itu cuman kurang lebih ada 3 bulan ya, bulan Januari, bulan Juni, bulan Juli yang ada di Jarvis. Lalu saham MTEK ini cukup lama juga, sempat 6 bulan. Kita akan lihat sedikit MTEK ya. Bagaimana performa MTEK dari bulan Januari sampai bulan Juni 2021. Kita lihat ya, Januari kurang lebih ada di sini. Ya, kita bisa lihat. Januari ada di sini kurang lebih sampai bulan Juli. Ya, kurang bulan Juli ya. Ya, sekitar naik mungkin 20%-an. Jadi saya rasa ini juga bagus ya, MTEK dipegang Jarvis selama 6 bulan. Dan ada satu saham yang cukup menarik ya, menurut saya MDKA. Kenapa? Ini cuman 2 bulan saja tidak ada di portfolio Jarvis. Cuman ada 2 bulan. Artinya dari 11 bulan, ada 9 bulannya itu ada MDKA di
portfolionya Jarvis. Kita akan lihat MDKA bagaimana Januari ke bulan November 2021. Kita bisa lihat ya, harga MDKA ini cukup naik dari Oktober sampai Desember, tapi bagaimana jika kita mulai dari Januari ya, kurang lebih di sini mungkin Januari ya kurang lebih dari sini. Kita akan lihat Januari kurang lebih ada di sini, dan sekarang kurang lebih memang naik 30%. Jadi menurut saya ini MDKA lagi-lagi berperan cukup penting. Ini Sumarekon ya, cuman 5 bulan pertama, habis itu ada Tebik 3 bulan, dan ada satu saham yang cukup menarik juga ya, yaitu Friend. Friend ini itu kurang lebih ada 10 bulan di saham di portfolionya daripada Jarvis ini. Kita lihat Friend. Setahu saya Friend justru malah turun ya. Friend malah turun. Kita akan lihat sebentar bagaimana performa Friend dari Januari sampai sekarang. Ya, kita lihat Januari ada di kurang lebih ada di sini, bahkan sebenarnya kenaikannya tidak terlalu banyak ya. Kebetulan dia pegangnya ada di Februari, ada di kurang lebih daerah sini. Kita lihat aja Februari sampai sekarang kurang lebih itu udah naiknya 51% ya. Karena mungkin waktu itu masih harganya masih di 60 rupiahan, dan mungkin apabila kita bisa lihat di bulan Agustus ya, sempat naik juga banyak Friend-nya. Kita lihat nih, berarti Agustus tuh naik cukup banyak ya Friend ini, dan kalian bisa lihat kalau sampai Agustus kemarin itu bahkan Friend sempat naik ke 167%. Jadi portfolio Jarvis juga bisa naik saya rasa gara-gara Smart Friend. Dan kalian juga bisa lihat ya di XL ini ada sekitar 3, 6, 7, 8 sama di sini 8 bulan ada saham XL. Kurang lebih dari Mei dia pegang paling lama. Kita akan lihat saham XL dari bulan Mei. Bagaimana performa si XL ini dari bulan Mei sampai sekarang. Kita lihat bulan Mei itu ada di sebelah sini, sampai sekarang udah naik 50% juga. Jadi serasa XL ini juga berperan cukup besar. Lalu kita lihat ya, ada saham yang mungkin gonta-ganti di Jarvis ini. Kita mencontoh misalkan Antam, Bank Aladin ya, sempat ada 5 bulan juga. Habis itu ada Adaro ya, habis itu ada Era. Kalau kalian perhatikan di Jarvis ini Adaro atau saham call itu cuman muncul 1 kali ya di sini. BTW ada Harum juga sih, ada Harum juga sempat muncul 2 kali, di Maret sekali, di November sekali. Cuman tidak banyak, munculnya jarang. Jadi mungkin si manajer investasi ini mungkin tidak kurang begitu suka di saham cyclical ya. Misalkan seperti saham, kita lihat Sokol nggak ada, saham kelapa sawit juga nggak ada ya. Jadi dia tidak lebih ke arah sana. Kita lihat mungkin Ato ini bank digital yang bagus ya. MDKA ini juga sebenarnya emas ya, yang salah satu anak perusahaan daripada Saratoga juga MDKA. Friend telekomunikasi, XL telekomunikasi ini juga dipegang lama daripada saham kepemilikan di Jarvis. Nah kalau saya lihat ya, kita juga bisa lihat ini memang cuma dimunculkan 10 saham. Saya nggak tahu apakah cuma megang 10 saham atau cuma dimunculkan 10 terbesarnya saja. Tapi kalau anggapkan cuma muncul 10 saham, menurut saya itu cukup bagus. Kenapa? Karena kita kelolanya gampang, tidak terlalu banyak, dan kita bisa lihat yang warna kuning-kuning ini itu adalah perubahan di mana apabila saham itu baru diganti. Saya mencontoh misalkan sebelumnya Bank Danamon, habis itu kenapa muncul warna kuning? Karena posisinya diganti menjadi saham Semen Indonesia. Berikutnya saya nggak warna kuning karena ya udah tetap di bulan Maret tetap ada saham Semen Indonesia ini. Kita bisa lihat ya, kalau MTEK saya nggak kuningin. Kenapa? Karena memang dari bulan Januari sampai bulan sampai bulan Juni MTEK itu ada di portfolio Jarvis. Jadi kita bisa lihat ya, hampir sebenarnya ada setiap bulan si Jarvis ini meng-switch sahamnya. SMGR ganti, Harum ganti, BWPT ganti, Bank, Multipolar, Bevin, Tebik, Akra, sempat bahkan invest di Buka juga pas IPO nih. Habis itu di ASA ya, tapi ada beberapa core emiten yang nggak pernah atau jarang diganti seperti Arto, MDKA, Friend, dan XL. Ya, jadi kalian bisa berkesimpulan jangan terlalu sering diganti. Kalau
Jangan terlalu banyak pegang saham di satu portfolio, maksimal saya rasa 10 di sini cukup bagus, kita bisa belajar dari Jarvis, dan paling cuma di switch ya 1 sampai 3 saham, ya 1 sampai 3 saham di switch per bulan. Bulan ini ganti 3, besoknya ganti 3 lagi, tapi punya beberapa core emiten, ya contohnya misalkan seperti Arto, MDKA, Friend, dan XL. Berikutnya kita juga lihat di sini ya, si Jarvis ini kelola dari 60 miliar di Januari 2021 sampai di November 2021, dana yang dikelola udah naik menjadi 693 miliar, artinya udah naik 10 kali lipat. Luar biasa banget Jarvis ya, karena mungkin orang udah pada ngincer, wah ini bagus, daripada gue pusing kelola saham, mendingan gue percayakan kepada manajer investasi ya. Berikutnya kita adalah Manulife saham andalan ya. Kita lihat ini saham yang dipilih itu ciri khasnya berbeda banget ya. Kalau tadi kalian di sini lihat nggak ada Bank BCA, nggak ada Bank BRI, nggak ada Bank Mandiri ya. Saham big bank ya yang ada di Indonesia tidak ada di sahamnya Jarvis, tapi muncul banyak di Manulife. Kita lihat di Januari ada Astra Indonesia ya, habis itu ada BCA, BMRI, BNI, BRI, Bank Pan Indonesia, MDKA, PNLF, Telkom, Tebik ya, 10 saham yang mungkin kepemilikannya paling tinggi dimunculkan di fun fact sheet-nya di Manulife saham andalan. Kita bisa lihat ciri khasnya berbeda, bisa profit juga 26% per tahun, nggak gampang banget, menurut saya hebat banget ya, dan nggak harus saham yang digital banget gitu ya. Kita bisa lihat di sini mungkin tidak ada saham Arto di awal-awal, lebih ke bank tradisional ya, saham-saham big big caps, LQ45, kecuali mungkin PNLF, PNBN ya, itu mungkin bukan LQ45, tapi yang lain semua adalah saham yang blue chip semua. Sempat muncul Antam, DMMX kita lihat ya, juga muncul ya. Ini tidak muncul di Jarvis, tapi muncul di DMMX. Yang saya akan bahas DMMX kenapa? Karena di tahun 2021 ini DMMX itu naiknya cukup banyak ya, kita bisa lihat ya. Kita akan lihat dari bulan Februari ya. Februari ada di sini. Ya, Februari di sini. Lalu kita bisa lihat sempat naik 897%. Ya, naik 897%. Kita lihat sampai kapan dipegang ya. Ini bahkan sampai Oktober sekarang masih dipegang. Jadi mungkin sudah turun ya. Kita bisa lihat tetap naik 680%. Jadi saham yang naiknya begitu banyak juga nggak diincar Jarvis, tapi diincar sama Manulife saham andalan, dan dia bisa profit banyak ya. Saya rasa salah satu performa yang membuat Manulife ini naik itu gara-gara DMMX. Maka saya akan mewarnakan DMMX ini menjadi warna hijau ya, karena Manulife saham andalan bisa naik begitu banyak itu gara-gara DMMX ya. Berikutnya kita lihat BMRI, wow konsisten sekali dari Januari sampai Oktober. BTW ini si Manulife saham andalan belum mengeluarkan fun fact sheet-nya di bulan November, pada sekarang sudah 14 Desember 2021. Saya nggak tahu kenapa. Kita bisa lihat contoh ya, Bank BMRI, Bank Mandiri. Kita lihat bagaimana performa bank BMRI. Kita lihat ya, dari bulan Januari dia sudah pegang nih, Januari udah pegang dari awal banget sampai sekarang naik sekitar 10% doang, 10% doang, nggak banyak. Ya, jadi saya rasa ya kenapa bisa naik? Saya rasa bukan gara-gara BMRI, salah satunya gara-gara DMMX. Berikutnya juga ada saham yang naiknya banyak, MDKA. Ada di Jarvis, juga ada di Manulife. Dan kita bisa lihat dari bulan Januari sampai Oktober, MDKA selalu ada di portfolionya si Manulife ini. Dan kita bisa lihat Telkom dan Tebik juga ada. Telkom dan Tebik kita pengen lihat bagaimana performa dua saham ini, dua emiten ini di 2021. Kita lihat, wow, Telkom kita bisa lihat ya, Januari kurang lebih ada di sini ya, naiknya cukup banyak ya, saya rasa di atas 20%. Kita akan lihat kurang lebih kalau Januari di daerah sini ya, naiknya kurang lebih 20%-an ya, jadi nggak heran bisa naik. Kita lihat Tebik
Kita bagaimana lihat Tebik? Saya nggak tahu. Kita juga sama-sama lihat. Januari ada kurang lebih daerah sini dan bam, naik 88,45%. Jadi nggak bisa dipungkiri, Manulife saham andalan naik gara-gara MDKA, DMMX, Telkom, dan Tebik. Ya, BRI juga ada dari bulan Januari sampai Juni. Habis itu ada MCAS dan juga kalian bisa lihat juga ada Arto juga di sini yang saya rasa nggak tahu timingnya masuknya pas apa nggak pas, karena kebetulan kalau Jarvis sudah dari awal Januari itu sudah masuk. Jadi dia profitnya paling banyak di Arto saya rasa untuk Jarvis. Tapi di sini kita bisa lihat ya, ini Manulife ini bukan reksadana kemarin sore, tapi sudah diluncurkan dari tahun 2007. Dan saya ingin ajak kalian lihat sama-sama ya, bagaimana Manulife saham andalan ini performanya tidak hanya dalam 1 tahun, tapi kita akan tarik lebih panjang lagi, kita akan ke 3 tahun. Ya, itu juga naik 30%-an, dan kalau kita tarik 50 tahun, 5 tahun, sorry, 50 tahun belum ada kayaknya. 5 tahun ya, naik 35%-an juga. Jadi ini sempat turun nih, dari Januari, naik kayak begini. Tapi kalau kita lihat performa misalkan hanya dari Januari 2019 aja nih, dari sini, ya mungkin Januari 2019 sampai ke Desember 2019 itu sebenarnya turun ya. Habis itu juga dari Januari 2020 kita lihat ke Desember 2021 itu pasti naik ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya, kalau Manulife saham andalan ini bukan bukan pemain baru, tapi sudah lama sekali, dan dia bisa kurang lebih terutama di Maret ya, sampai Maret sampai sekarang dia naiknya cukup banyak. Dan kita bisa lihat ada beberapa core emiten yang ada di Manulife ini. BTW ya, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, menurut saya punya ciri khas masing-masing. Tapi kita bisa lihat di sini ya kurang lebih punya beberapa core emiten juga, dan sama ya, kurang lebih setiap 1 bulan itu ada sekitar 1-3 saham yang diganti setiap bulannya daripada reksadana Manulife saham andalan ini. Yang ketiga adalah Sukor Flexi Fund. Jujur, saya itu tercengang-cengang melihat fund flexitnya daripada Sukor Flexi Fund. Kenapa? Dari Januari sampai November itu cuma ada 5 saham dijual beli, dan itu hanya 5, bayangin nggak sih? Jadi cuma punya 5 emiten, nggak lirik sana sini, nggak lihat Arto, nggak lihat DMMX, nggak lihat MDKA, tapi juga bisa profit 20%-an per tahun. Nggak gampang loh ya, nggak gampang. Kita lihat ASI, Astra International, sempat ada di bulan Januari, Maret, sampai Juni ya. Habis itu di setelah Juli sudah tidak ada. Berikutnya, ini adalah saham CSMI. Jujur saya nggak pernah dengar saham ini sebelumnya, dan baru pertama kali dengar gara-gara melakukan analisa ini di Sukor Flexi Fund. Dan kita akan sama-sama lihat bagaimana dengan performa CSMI. Ya, ini cipta selera murni. Mungkin kalian bisa melakukan analisa kembali bagaimana CSMI ini. Dan ini sebenarnya saham kurang liquid ya. Kurang liquid, cuman ini gila ya. Kenapa saya ngomong gila? Karena ini juga hebat. Dari Januari ya sampai sekarang itu udah naik 485%. Dan kebetulan kita bisa lihat di CSMI ini muncul agak lama, mulai Juni agak lama. Jadi kita bisa lihat mungkin Juni ada di sini, Juni ada di kurang lebih di sini. Ya agak telat, cuman saya rasa mungkin average di sekitar 20%-an ya. Tapi kalau memang dari awal dari Januari CSMI yang dari Sukor dan tidak diganti-gantikan, ya itu pasti naiknya gara-gara CSMI. Ya, kita lihat berikutnya KBLI. Nah, KBLI itu dulu sahamnya sempat naik banyak, dan tapi sayangnya kita bisa lihat ya, ini saham yang sedang downtrend ya. Saya juga nggak tahu kenapa Sukor Flexi Fund ini mempunyai saham KBLI ini, dan kita bisa lihat apabila dari Januari ya, dari Januari di sini kurang lebih di sini sampai sekarang itu minus 31,5%.
Jadi menurut saya KBLI ini kurang begitu bagus, tapi masih bisa ada di portfolio Sukor ini. Itulah sebuah pertanyaan menurut saya, pertanyaan besar. Tapi kenapa masih bisa profit 20%? Ya itu mungkin gara-gara CSMI menolong daripada KBLI ini. Ya, berikutnya adalah MYO ya. MYO ini dari Februari sampai November. Jujur saya juga nggak pernah dengar emiten ini ya. Saya taunya Makalio yang ada di Stockbit ya, yang ada di Instagram. Tapi ini juga perusahaan yang returnnya lagi naiknya lagi banyak banget. Secara harganya kita bisa lihat dari Januari sampai sekarang ini sudah profit 32%. Jadi lagi-lagi ketolong ya, menurut saya Sukor ketolong gara-gara MYO. Ya, berikutnya Hoki saya tahu ini adalah perusahaan beras ya. Jujur saya pernah menganalisa laporan keuangannya dan menurut saya tidak begitu bagus ya, tapi hanya pendapat saya pribadi saja. Dan ini sebenarnya sekarang lagi di fase sideways menurut saya. Kita bisa lihat di sini adalah di fase sideways ya, fase sideways, dan sebelumnya itu ada di fase downtrend. Ya, ini sempat stock split ya. Kita bisa lihat ini downtrend. Dan kita bisa lihat juga bulan Januari itu ada di sebelah sini ya, kurang lebih di sebelah sini. Cukup tinggi dan sampai sekarang turun 34,62% ya. Jadi menurut saya Hoki ini sebenarnya membawa, tidak hoki sebenarnya buat Sukor, cuman Sukor itu ketolong sama CSMI dan MYO. BTW, apa yang kita pelajari dari portfolionya Sukor FlexiFund? Pertama, menurut saya dia tidak kelola begitu banyak saham, cuma 5 emiten yang ada portfolionya, jadi dia bisa fokus. Kalau mau cut loss juga gampang, kalau mau beli lagi juga gampang. Tapi mungkin kalau butuh diversifikasi, saya nggak tahu. Saya sendiri sekarang pegang 10 emiten, pingin cek kurangnya menjadi 5-8, menurut saya kebanyakan. Tapi ya kita lihat nih, si Sukor ini ada 2 yang nggak begitu bagus, tapi ada 2 yang begitu bagus, dan akhirnya bisa balance, dan in the end bisa profit sekitar 24% return year to date-nya. Menurut saya sangat bagus, dan kita bisa lihat ya, karena emiten cuma 5, tidak gonta-ganti, punya beberapa core emiten di portfolio ini, dan hasilnya juga bagus. Nah, menurut saya kita bisa belajar dari beberapa cara fund manager atau manajer investasi ini mengelola portfolio mereka. Pertama, menurut saya mereka punya beberapa core emiten ya, maupun itu yang lagi ngetrend, yang lagi booming, atau mereka sudah punya analisa sendiri seperti Arto. Saya nggak tahu kenapa Jarvis bisa dari awal udah masuk Arto. Ya, harganya waktu itu tidak menarik sama sekali, dan ada banyak bank yang lebih bagus seperti BCA, BMRI, dan BNI. Saya nggak tahu apakah Jarvis udah dengar bocoran dan dia bisa masuk di timing yang sangat awal, akhirnya portfolio bisa bagus. Atau misalkan seperti Manulife, dia pegang DMMX, pegang Telkom dan MDK dan Tebik, punya core emiten yang bagus juga, dan itu hampir jarang diganti. Yang penting konsisten ya, konsisten dan sabar, sangat sabar menurut saya. Kita bisa lihat ada 10 bulan, 11 bulan terus ada di portfolionya. Jadi menurut saya itu kesabaran yang nggak gampang, karena mereka bukan ngelola dana uang kecil, tapi dana ngelola ratusan miliar ya. Yang kita bisa lihat ya, mungkin yang ketiga mungkin kita bisa pelajari adalah tidak terlalu banyak emiten di sini, maksimal 10. Jadi kelola juga bisa begitu banyak, dan kalau mau ganti pun kita bisa lihat cuman ganti 1 bulan 1-3 emiten doang. Itu menurut saya yang kita bisa pelajari, dan mungkin kalau kalian adalah seorang fundamentalis, kalian bisa analisa kembali perusahaan mana yang layak diinvestasikan. Dan kalau Anda seorang technical analisis, kalian bisa lihat trend analisisnya atau pakai swing trading atau dan lain-lain, saya nggak tahu. Tapi menurut saya dari 3 reksadana terbaik versi saya di tahun 2021, kita bisa belajar cukup banyak, dan mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat kalian juga. Apabila kalian suka video ini, silahkan support saya dengan tekan tombol subscribe dan loncengnya tekan. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan, dan jangan lupa main ke Instagram saya di @yusuf_arifin_yusuf dan cius.saham. Bye bye.